suruh seperti itu. Apa mungkin Abang Rahmat mau... Astagfirullahaladzim, Man. Masa iya Bang Rahmat pengen? Bisa jadi seperti itu, Buk. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Kang Rahmat di mana sekarang? Tadi sih udah pergi. Mungkin ke musola kayaknya, Bang. Ayo mana, mungkin kamu sholat, Bang Fang. Woi! A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dah, Miss. Yun sewu boleh lah ini terus kasurnya mau taruh di mana tuh boleh? Halah kok masih pakai nanya loh? Bule kan tadi jelas-jelas sudah jawab. Bule beli ini semua buat perlengkapan nikah Bule dan Pak Lekmu nanti. Jadi ini semua harus ditaruh di rumah Pak Lek Dharma. Mak Tona. Nggak usah mancing, ayo di rumah Pak Lek Dharma. Kayak gini kok ditaruh di rumah Mak Tona. Mak Tona tuh nggak biasa pakai kasur spring bed. Menghina banget lo sama gua. Kasur cuman begitu. 10 kuat gua beli. Sudah trigisnya. Dok, Bule tuh haus banget. Gimana ndak haus? Bule itu tadi habis ngurus surat-surat di kelurahan. Cuaca panas, matahari terik. Sesampainya di rumah, ketambahan. Harus dengerin suaranya Mak Tona yang sember banget kayak speaker tukang obat di pasar malam itu loh. Bule tak masuk dulu, tak bikin sesuatu yang seger. Pak tuh. Mafatihah syar'a ya deh. Dan celakalah bagi yang ditunjuk oleh Allah sebagai pembuka keburukan di tangannya. Itu di situ. Masih pada nanya ya? Bang Apoy, bisa dijelaskan kembali? Maksudnya begini. Ini ngomong soal pembuka kebaikan, pembuka keburukan, penutup kebaikan, penutup keburukan. Atas sebuah persahabatan, atas sebuah pertemanan, di perkumpulan seperti ini. Nah, ada lagi nih Rasulullah di hadis yang lain. Rasulullah ketemu sama para sahabatnya pada kumpul. Rasulullah langsung bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi min syarrihi?" Apakah kamu mau saya kabarkan apa yang terbaik dari yang terburukmu? Para sahabat diam. Ditanya lagi, "Ala ukhbirukum bi khairi min syarrihi?" Ditanya lagi, "Ala ukhbirukum bi khairi min syarrihi?" Sampai 3 kali. Akhirnya sahabat jawab, "Baiklah, ya Rasulullah." Apa itu? Apa itu? Kata Rasul, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Sebaik-baiknya di antara kamu yang diharapin kebaikannya dan merasa aman dari keburukannya. Itu yang pertama. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Dan yang seburuk-buruknya di antara kamu yang kagak diharapin tuh kebaikannya sama kagak aman dari keburukannya. Ya, jadi intinya yang baik-baik, yang terbaik di antara kita bukan datang ke sini jadi menebar fitnah, bukan yang datang ke sini malah bikin kekacauan. Jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik. Sampai malah bikin rusuh, malah bikin perang, malah bikin ribut. Nah, itulah yang dibilang seburuk-buruknya kamu. Karena Rasul mengibaratkan persahabatan baik dan persahabatan buruk. Sebagaimana kalau kita ke toko minyak wangi. Sama satu lagi ke tukang pandai besi, yang tukang bikin pedang, bikin besi, apa aja tuh. Kalau kita datang ke tukang minyak wangi, udah mah di situ wangi, bau parfum harum, kagak jadi beli juga tetap wangi, betul? Iya, Kang Apoy. Betul. Nah, beda lagi kalau kita datang ke pandai besi, udah mah di situ ada percikan api, udah mah di situ bau asap, baju kemana-mana bau. Nah, itu tuh perbedaannya. Sekarang tinggal pilih, mau diibaratkan sebagai tukang minyak wangi atau diibaratkan sebagai tukang pandai besi. Minyak wangi. Jadi badan kita wangi terus. Itu pengibaratannya. Bukan berarti profesi pandai besi nggak bagus. Bukan berarti profesi minyak wangi selalu bagus. Tidak. Tetapi
ketika kita ingin berkumpul dan bersahabat seperti ini, lihat, saya bersahabat dan berteman dengan Anda, kok saya jadi wangi. Padahal cuma temenan doang. Apalagi saya beli di mana? Oh, beli di situ Bang Apoy. Anterin dong, beli tambah wangi. Ketimbang jadi tukang pandai besi. Itu maksudnya. Ya, lu berdua juga ya. Tengok. Iya Kang Apoy. Eta pisan. On the sky. On the right. On the bray. On the bright. Buat apa? Ambo tidak tahu Abang Fang. Ambo cuma disuruh seperti itu. Apa mungkin Abang Rahmat mau... Astagfirullahaladzim, Man. Masa iya Bang Rahmat pengen? Bisa jadi seperti itu, Buk. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Kang Rahmat di mana sekarang? Tadi sih udah pergi. Mungkin ke musola kayaknya, Bang. Ayo mana? Mungkin kamu sholat Abang Fang. Woi! Oh, Ngapain masih di situ? ayo Abang Rahmat, kami berangkat sekarang. Kita mau berangkat sekarang. Assalamualaikum Abang Fang. Waalaikumsalam. 1, 2, 3, lari. Pak Tur. Matur nuwun, Pak Tur sudah membantu mengangkat awal dari kesuksesan saya dan Mas Dharma. Di dunia yang fana ini hanya Pak Tur, pribadi yang baik hati dan anti tergisisasi. Ya toh Mas Dharma? Wi, maksud lo apa lo ngomong begitu? Alah kok ngegas, saya ini kan tadi bilang terima kasih sama Pak Tur, saya memuji Pak Tur, saya bangga dengan pribadinya Pak Tur. Nggak ada saya nyindir-nyindir emak, nggak ada saya nyangkut-nyangkutin kata-kata emak TONA. Nggak ada gitu Pak Tur. Tapi itu tadi. Udah, Bu. Tuh, dengerin. Suaminya bilang, udah Buni, udah. Diturutin, didengerin. Istri itu wajib mendengarkan apa kata suami loh, Mak. Wi, lu jangan pakai ngajar-ngajarin gua. Hidup di dunia lebih dulu gua daripada lu. Lagian gua udah tua, gua udah punya laki. Lu tuh yang kagak punya laki. Makanya kalau lu makan belut, makannya dipecak pakai limo. Jaga itu mulut biar lelaki adanya mau. Bos Iki, saya nggak ada laki-laki yang mau. Apa iya? Itu Mas Dharma. Dipikir siapa? Itu laki-laki yang mau. Emang Mas Dharma itu amuba apa piye? Mak, nyuwun sewu banget. Mak jangan begitu, jangan menyulut pertikaian. Mas Dharma besok nanti kalau kita menikah, saya berjanji saya tidak akan pernah menyerupai Mak Tona. Saya tidak akan berlaku seperti Mak Tona. Soalnya saya bakalan lebih parah. Kok sikit piye toh? Pokoknya saya itu akan menghormati suami. Saya tidak bakalan kayak Mak Tona. Sudah. Apa sih lu? Tuh, lihat. Contoh yang tidak baik loh ya. Saya tidak bakalan niru. Sabar. Cekcok. Iya Bang Apoy, tapi saya nanti coba secara pelan-pelan mendekati Jenggot. Dan saya ingin mengajak Jenggot untuk kembali lagi bersama-sama kita. Ini harus dicari tahu. Dan satu hal, kita pun tahu Gondrong itu kayak apa. Dan Jenggot tahu Gondrong kayak bagaimana. Nah ini harus dilurusin. Iya, pasti ada sesuatu ya. Ya. Nanti saya coba Diki untuk menyelidikinya. Ya, gak bosen gue bilang sama lu. Untuk tetap waspada, hati-hati. Karena fitnah itu lebih berbahaya dari virus. Kalau virus, lu masih bisa tutup pakai masker. Masih bisa jaga jarak. Masih, walaupun juga tidak meremehkan virus, tidak. Karena memang fitnah mau jaraknya ratusan kilometer. Mau kita tidak bertemu langsung. Mau kita tahu tuh orangnya, nggak tahu orangnya. Fitnah itu akan tetap terjadi. Karena pelakunya adalah iblis. Ini yang harus hati-hati. Rapatkan barisan, tapi tetap jaga jarak. Ya, Ya Bang Boy, insya Allah. ya.
Gua sih yakin Apoy pasti udah ngomong, Ang. Tapi kenapa Kang Rohmat minta Irwan gabuk buat nyari tukang gali kubur? Nah itu dia, Ang.